Ironi dalam kemegahan perayaan Hari Guru, pemberian tanda jasa, bahkan pemerintah acap kali memberikan penghargaan istimewa kepada para guru yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun, di samping itu juga ada guru yang masih berjuang untuk hidupnya, bahkan mengerjakan pekerjaan sampingan yang barangkali membuat dia tidak fokus dalam mencapai tujuan mengajarnya. Saya Multon Nagrawi, kali ini dalam topik membahas Hari Guru. Latar belakang perayaan Hari Guru ini diawali dari persatuan yang dibentuk pada saat Belanda yang dikenal dengan Persatuan Guru Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1912. Jadi mereka bersatu dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang menjadi guru bantu, bahkan mungkin ada yang menjadi pelayan, ada yang menjadi kepala sekolah. Dan mereka dibentuk dalam rangka membantu kerja-kerja Belanda untuk mendidik anak-anak Belanda dan beberapa kalangan di anak-anak Indonesia. Seiring perkembangan waktu, Persatuan Guru Hindia Belanda, para guru yang berasal dari pribumi mengganti namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Dan ini membuat Belanda merasa bergidik, seolah kita ingin memunculkan rasa nasionalisme dalam kehidupan para guru. Namun, seiring perjalanan waktu, mereka tetap melaksanakan aktivitasnya tanpa ada penentangan yang berarti dari orang Belanda. PGI terus berjalan sampai pada suatu masa Jepang menginvasi Indonesia dan mengambil alih kekuasaan, sehingga aktivitas PGI berhenti secara keseluruhan. Hanya saja, aktivitas mereka mengajar tidak dihentikan, karena orang Jepang sangat menghormati jasa para guru dan aktivitas mengajar dan belajar dan mengajar. Sampai ada istilah khusus bagi para guru yang juga disematkan untuk dokter, yaitu sensei, yang bermakna mula kehidupan atau orang yang tertua. Nah, meskipun mereka menjajah Indonesia, namun mereka tetap merupakan guru sebagai orang yang memiliki peran penting dalam sebuah peradaban. Singkat kisah, ketika Belanda sudah melepaskan cengkeramannya, kemudian Belanda juga setelah pergi dan kita merdeka pada saat proklamasi, PGI masih terikat dalam sebuah emosi, dalam keterikatan hati, walaupun aktivitas secara organisasi mereka tidak berjalan. Sehingga mereka yang dekat mencoba saling menghubungi dan mengontak satu sama lain. Setelah Indonesia merdeka, 3 bulan setelah itu mereka berkumpul di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 24 dan 25 November. Dan di saat itulah mereka menetapkan Kongres PGRI pertama, yang tadinya PGI. Karena Indonesia Proklamasi mengatasnamakan Republik Indonesia, maka mereka menyebutnya menjadi PGRI. Dan itu sekaligus sebagai hari ulang tahun PGRI, yaitu tanggal 24-25 November 1945, Surakarta, Jawa Tengah. Dan ini menjadi wadah persatuan yang membentuk PGRI ini menjadi lebih kuat, menjadi persatuan guru yang meniadakan latar belakang agama, latar belakang politik, latar belakang ras, dengan tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa dan membuat anak bangsa ini bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Setelah itu, PGI terus berjalan dengan ulang tahunnya, dan pada tahun 1994 pemerintah menetapkan ulang tahun PGRI ini sekaligus sebagai Hari Guru Indonesia dengan Kepres nomor 78 tahun 94. Secara resmi, maka Hari Guru Indonesia terus dirayakan pada tiap tanggal 25 November tiap tahunnya. Dan itulah sekarang yang sering diadakan oleh sekolah-sekolah
Mungkin beberapa instansi juga kalau memang mereka berkesempatan mereka adakan. Namun rata-rata ini diadakan oleh para sekolah. Ada upacara Hari Guru. Di sana diadakan semacam penghormatan khusus kepada Hari Guru secara simbolis. Bahkan ada penyerahan cenderamata, penyempatan tanda jasa, mungkin guru yang sudah mengabdi selama puluhan tahun sehingga mereka dianggap layak untuk menerima penghargaan itu. Rekan-rekan sekalian, pernah mendengar istilah pahlawan tanpa tanda jasa? Ya, itu disematkan kepada guru karena mereka tidak memiliki tanda jasa khusus di dalam pengabdiannya. Sebagaimana orang militer, di sana ada jenderal, ada kapten, kemudian ada kopral, dan seterusnya. Tapi pada guru nggak ada. Tidak ada penyempatan tanda jasa khusus sebagaimana dalam dunia militer. Di dalam PGI pertama tersebut ada beberapa tokoh yang barangkali namanya jarang disebut. Dan kali ini akan saya coba sebutkan. Yang pertama, dalam Kongres PGRI pertama ini diinisiasi oleh R.H. Kusnan, Di Ajeng Sugianto, Amin Singgih, Sutono, Sumidi Adi Sasmito, Ali Marsaban, dan Abdullah Nur Bambang. Nah, mereka adalah tokoh yang menginisiasi PGRI berkumpul kembali dan membentuk nama PGRI. Jasa mereka rasanya sangat bahkan luar biasa untuk menyatukan semua guru yang ada di Indonesia. Tentu saja juga berkat dukungan pemerintah Indonesia pada saat itu sehingga memfasilitasi aktivitas mereka. Dan PGRI hari ini juga sudah lumayan besar, ada di setiap pelosok, setiap sudut, dan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Mereka terus berkreasi, mereka terus membangun bagaimana menghasilkan guru-guru yang berkualitas dan yang lebih baik. Hanya saja, di balik itu semua ada sebuah ironi yang buat terkadang kita merasa bingung dengan keadaan, dengan situasi yang dihadapi oleh para guru yang menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk mengabdi mencerdaskan anak bangsa. Hanya sedikit saja perhatian yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Ini bukan sebagai bentuk kritik, namun hanya sebagai bentuk pengingat kita semua bahwa hari ini guru jasanya sudah mulai mengalami penurunan untuk dihormati dan untuk dihargai. Kita lihat ada beberapa tahun yang lalu ada kasus guru yang akhirnya terpaksa bunuh diri, guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi harus meregang nyawa karena terjerat pinjol, karena tidak bisa menyelesaikan hutangnya, ditekan oleh debt collector sehingga dia harus menyelesaikan hidupnya dengan cara bunuh diri. Ironi, guru yang seharusnya menjadi pendidik, yang harus mengajarkan kesabaran dan kekuatan dan menghadapi hidup, namun pada akhirnya dia harus kalah dengan kenyataan pahit pada saat dia mengabdi untuk bangsa dan negara. Belum lagi kasus guru-guru honorer lainnya, bahkan guru-guru yang sudah mengajar puluhan tahun, yang hidupnya boleh dikatakan barangkali harusnya bisa lebih daripada itu, namun dihadapkan pada kenyataan dia hidup dalam kondisi pas-pasan. Jangankan untuk hidup mewah, bahkan untuk hidup cukup saja belum bisa. Fakta hari ini, guru mengalami berbagai masalah multidimensi. Mulai dari gaji yang kecil, sarana prasarana yang tidak memadai, perhatian dari pemerintah yang seolah-olah memperhatikan tapi setengah-setengah. Terlepas apapun itu dan siapapun pemerintahannya, dari tiap tahun masalah guru ini terus ada. Tapi anehnya, kenapa hal ini tidak menjadi bahasan penting dalam upaya kita mendedikasikan atau meningkatkan
kehidupan seorang guru. Ada cerita salah seorang sahabat bahwa dia mengajar honorer udah hampir 4 tahun bahkan 5 tahun dengan gaji yang ya kalau kita dengar di bawah kurang 300.000 selama 1 bulan, dan itu pun kadang pembayarannya harus dirapel selama 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Bayangkan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita, belum lagi kalau sudah menikah, belum lagi kalau sudah punya anak. Tentu 300.000 1 bulan itu tidak cukup. Maka tidak mau, di samping itu di senggang-senggang waktunya dia berupaya untuk mencari kerja sampingan. Dia menjadi ojol. Terdengar agak menyakitkan, namun ya itulah kenyataan, bahwa fakta hari ini guru kita dihormati hanya sebatas simbolis dan formalitas semata. Ya, walaupun hari ini memang ada tunjangan-tunjangan yang bisa didapatkan oleh para guru kalau dia sudah mencapai titik kualifikasi tertentu. Namun apakah tidak bisa kita mencoba untuk sedikit memuliakan mereka sebagaimana orang dahulu, sebagaimana pada masa dulu orang sangat memuliakan posisi guru ini. Belum lagi masalah lain. Siswa yang sekarang sudah mulai kurang ajar terhadap gurunya, membuli, memukul, bahkan sampai meneror gurunya. Betapa sedih hati kita dan miris ketika melihat ada siswa yang dengan lantang secara terbuka menantang gurunya untuk berkelahi, bahkan membuli, bahkan mengintervensi, seolah-olah dia lebih berkuasa daripada gurunya. Belum lagi ada wali siswa. Barangkali tidak semua wali siswa, ataupun tidak semua wali murid, ataupun tidak semua siswa, yang terkadang menganggap bahwa guru itu lebih rendah dari mereka. Bahkan tidak jarang kita lihat ada guru yang karena mungkin dengan tindakan pendisiplinan terhadap guru, terhadap siswanya, harus menghadap di meja hijau, bahkan ada yang ditahan puluhan tahun. Ya, terlepas tentu saja bagaimana treatment para guru memperlakukan siswanya, namun pahamilah bahwa tingkat stres guru itu bisa jadi lebih tinggi daripada orang kebanyakan, karena dia harus memikirkan keluarganya dan juga memikirkan keluarga orang lain, yaitu anak orang lain. Dia punya anak, belum tentu dia bisa didik secara sempurna, tapi di sekolah dia harus mendidik anak orang lain secara sempurna. Bayangkan itu. Dia terkadang mengorbankan waktu keluarganya untuk menghadapi siswanya di sekolah. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para pendengar Nuril TV, para siswa dimanapun Anda berada, hargai guru Anda sebagaimana Anda menghargai orang tua Anda. Jika sekiranya perlakuannya sedikit keras, anggaplah itu sebagai pengingat kita bahwa kita ini diajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kecuali memang tindakan itu di luar kewajaran. Nah, kita sadari bahwa kadang-kadang yang namanya kemarahan, yang kadang sifat emosional itu ya tidak terduga. Namun kalau itu tentu bisa kita selesaikan dengan cara yang baik-baik pula. Tidak mesti harus dihadapkan dengan cara-cara yang berlebihan. Karena apapun kondisinya, guru adalah harapan bagi kita semua untuk membentuk generasi bangsa ini. Apa jadinya kalau kita selalu memusuhi para guru? Apa jadinya kalau kita membenci para guru? Apa jadinya kalau kita terus berprasangka kepada guru? Guru adalah cahaya bangsa. Polisi yang hebat, presiden yang hebat, gubernur yang hebat, pak camat yang hebat, siswa-siswa yang hebat lahir dari tangan guru-guru yang telaten dalam mendidik siswanya. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih menganggap guru bukan sebagai bagian penting dalam kehidupan kita? Pesan saya kepada kita semua, jadi setidaknya ada beberapa komponen dalam pendidikan ini yang perlu kita, ada pemerintah, ada sekolah, ada guru, ada siswa dan wali siswa. Kelima komponen ini baiknya segera membentuk suatu sistem yang memang bisa mewakili masing-masing kepentingan. Agar apa? Tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling tuding,
Karena semua komponen ini saling mendukung satu sama lain. Pemerintah membuat peraturan yang baik, kemudian di sekolah menjalankan sistem yang baik, wali siswa memperlakukan gurunya secara baik, dan siswa juga menghormati gurunya secara baik. Dan tentu saja kepada para guru, perlakukan juga siswa dan wali siswa secara baik. Guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik. Guru yang buruk akan menghasilkan siswa yang buruk. Oleh karena itu, dalam proses menuju perayaan Hari Guru tanggal 25 November ini, saya ingin kita semua, bahkan saya sendiri mengajak, coba ingat kembali bagaimana para jasa guru membuat bangsa ini lebih besar, bangsa ini lebih baik, sehingga menjadi bangsa yang maju. Ingat, guru adalah cahaya bangsa. Perhatikan mereka, dengarkan nasihat mereka, dan ikuti ajaran-ajaran baik mereka. Selamat Hari Guru 25 November. Saya Multon Akrowi. Sampai ketemu dalam topik berikutnya.